Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 23140117, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Herman Rade dengan NIM 23140120, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika di Universitas Indonesia Timur. di sini kami ingin membawakan materi tentang perangkat input dan output. Baik, saya akan membawakan apa itu perangkat input. Baik, saya akan membawakan materi tentang perangkat input, di mana perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer atau sistem elektronik lainnya. Perangkat ini berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dan komputer, memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah atau masukan informasi yang akan diproses oleh sistem. Berikut adalah beberapa jenis perangkat input yang umum digunakan. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang paling umum digunakan untuk memasukkan data teks ke komputer. Keyboard terdiri dari tombol-tombol huruf, angka, dan simbol yang dapat ditekan untuk memberikan instruksi kepada komputer. Cara kerja dari keyboard adalah saat tombol pada keyboard ditekan, rangkaian elektronik di bawah tombol tersebut mengirimkan sinyal ke komputer yang menunjukkan tombol mana yang ditekan. Sinyal ini diterjemahkan oleh sistem operasi menjadi karakter atau perintah yang sesuai. Keyboard menggunakan teknologi switches untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik yang kemudian diterjemahkan menjadi data biner. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar dan melakukan tindakan seperti memilih, mengklik, atau menyeret objek. Mouse biasanya memiliki 2 atau lebih tombol yang sering dilengkapi dengan roda gulir atau scroll wheel. Cara kerja dari mouse modern yaitu terutama yang menggunakan teknologi optik, memiliki sensor cahaya dan LED untuk melacak gerakan mouse. Saat mouse digerakkan, sensor cahaya mendeteksi perubahan posisi dan mengirimkan data ini ke komputer untuk menggerakkan kursor di layar. Tombol-tombol pada mouse menggunakan saklar yang mengirimkan sinyal saat ditekan. Yang ketiga ada touch screen. Touch screen adalah layar yang dapat memproses sentuhan pengguna. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dengan menyentuh layar langsung, tanpa perlu perangkat tambahan seperti mouse atau keyboard. Cara kerja dari touch screen bekerja berdasarkan teknologi kapasitif atau resistif. Pada layar kapasitif, sentuhan jari mengubah medan listrik di lokasi sentuhan, yang kemudian diproses oleh sistem untuk mengetahui posisi tempatnya. Pada layar resistif, 2 lapisan yang saling terpisah bersentuhan ketika ditekan, dan titik sentuhan ini dideteksi oleh komputer. Yang keempat ada scanner. Scanner digunakan untuk mengkonversi gambar atau dokumen fisik menjadi format digital yang dapat diproses oleh komputer. Scanner biasanya digunakan untuk memindai foto, teks, atau gambar lainnya. Cara kerja dari scanner yaitu menggunakan cahaya untuk membaca dokumen fisik. Dokumen diletakkan di atas kaca scanner. Kemudian lampu dan sensor di dalam scanner memindai dokumen baris demi baris. Data ini diubah menjadi gambar digital yang diproses dan disimpan oleh komputer. Stylus. Stylus atau pena digital yang digunakan pada perangkat layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menulis, menggambar, atau berinteraksi dengan layar secara lebih presisi. Cara kerja stylus yaitu bekerja dengan sentuhan, menggunakan teknologi kapasitif atau induktif saat stylus menyentuh layar. Sistem mendeteksi posisi, kontak, dan menerjemahkannya ke dalam tindakan yang sesuai seperti gambar atau menulis.
Beberapa stylus juga memiliki sensor tekanan untuk menentukan beberapa kuat stylus ditekan, yang memungkinkan pengguna menggambar dengan ketebalan garis yang berbeda. Barcode scanner. Barcode scanner digunakan untuk membaca kode batang atau barcode yang sering ditemukan pada produk di toko. Scanner ini mengubah informasi dari barcode menjadi data yang dapat diproses oleh komputer. Cara kerja dari barcode scanner menggunakan cahaya laser atau LED untuk memindai barcode. Saat sinar dipantulkan kembali ke sensor di dalam scanner, pola hitam dan putih pada barcode diterjemahkan menjadi informasi digital yang diolah oleh komputer. Fingerprint scanner. Fingerprint scanner adalah perangkat input biometrik yang digunakan untuk memindai sidik jari seseorang sebagai metode autentikasi. Cara kerja dari fingerprint scanner bekerja dengan menangkap pola unik pada sidik jari pengguna. Ada dua jenis teknologi utama yang digunakan, yaitu optik, menggunakan gambar visual sidik jari, dan kapasitif, yaitu mengukur variasi kecil dalam kapasitas listrik untuk mendeteksi pola sidik jari. Data sidik jari ini kemudian dibandingkan dengan data yang tersimpan untuk autentikasi. Kesimpulan dari materi perangkat input ini adalah masing-masing perangkat input bekerja dengan cara mengubah input fisik seperti gerakan, sentuhan, suara, atau gambar menjadi data digital yang dapat dimengerti oleh komputer. Proses ini melibatkan sensor dan teknologi yang berbeda tergantung pada jenis perangkatnya, tetapi prinsip dasarnya adalah mengonversi tindakan pengguna menjadi sinyal yang dipahami oleh sistem. Perangkat input memainkan peran penting dalam memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Setiap perangkat input dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, seperti memasukkan teks, data visual, audio, atau mengontrol antarmuka dengan cara yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Sekian materi input yang saya bawakan. Materi output akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi yang tadi. Materi yang ingin saya bawakan adalah materi perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras atau biasa disebut sebagai hardware yang digunakan untuk menampilkan, mencetak, atau memproyeksikan data hasil pengoperasian dari komputer kepada pengguna. Data ini dapat berupa teks, gambar, video, suara, atau bentuk fisik lainnya. Perangkat output menerima sinyal dari komputer dan mengubahnya menjadi format yang bisa diakses oleh manusia. Berikut adalah beberapa jenis perangkat output yang sering digunakan. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat output visual yang menampilkan informasi, gambar, atau video yang dihasilkan oleh komputer atau perangkat lainnya. Monitor merupakan jendela utama bagi pengguna untuk melihat sistem antarmuka. Fungsi monitor adalah perangkat output yang menampilkan gambar atau informasi visual dari komputer. Ini adalah salah satu perangkat output utama yang digunakan untuk interaksi langsung dengan komputer. Cara kerjanya, monitor menggunakan teknologi seperti LCD, Liquid Crystal Display, LED, Light Emitting Diode, atau OLED, Organic Light Emitting Diode, untuk menampilkan gambar di layar. Yang kedua, printer. Printer adalah perangkat output yang menghasilkan salinan fisik dari dokumen digital, biasanya berupa teks atau gambar ke media seperti kertas atau plastik. Printer digunakan untuk mencetak berbagai jenis dokumen atau gambar dalam bentuk fisik. Fungsi printer adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak dari komputer ke dalam bentuk fisik. Biasanya di atas kertas, data yang dicetak dapat berupa teks atau gambar. Jenis-jenis printer. Jenis-jenis printer itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, printer inkjet, menggunakan tinta cair untuk mencetak, cocok untuk mencetak foto atau dokumen dengan warna. Yang kedua, printer laser, menggunakan teknologi laser untuk mencetak teks dan gambar dengan cepat, terutama untuk dokumen hitam putih.
Printer.matrix menggunakan jarum-jarum untuk mencetak titik-titik di atas kertas. Biasanya digunakan untuk mencetak faktur atau dokumen berkarbon. Itulah tadi 3 jenis-jenis printer. Kita lanjut di perangkat output lainnya. Yang ketiga itu speaker. Speaker adalah perangkat output audio yang mengubah sinyal digital menjadi suara yang dapat didengar oleh pengguna. Speaker memungkinkan pengguna mendengar suara dari komputer seperti musik, efek suara, atau notifikasi. Fungsi speaker digunakan untuk mengeluarkan output audio dari komputer. Perangkat ini mengubah sinyal digital dari komputer menjadi suara yang bisa didengar. Kerja speaker bekerja dengan mengonversi sinyal listrik menjadi getaran mekanis yang menghasilkan gelombang suara. Komputer mengirimkan data audio ke speaker dalam bentuk sinyal digital yang diubah menjadi sinyal analog sebelum menghasilkan suara. Yang keempat, headphone. Headphone adalah perangkat output pribadi yang mengeluarkan suara langsung ke telinga pengguna. Ini sering digunakan untuk mendengar audio dari komputer tanpa mengganggu orang lain di sekitar. Fungsi headphone berfungsi serupa dengan speaker, namun digunakan secara pribadi di mana suara diarahkan langsung ke telinga pengguna. Plotter 3D. Plotter 3D atau printer 3D adalah perangkat output yang mencetak objek fisik 3 dimensi dari model digital. Printer 3D digunakan dalam berbagai bidang untuk prototipe, model, atau produk jadi. Fungsinya, plotter 3D atau printer 3D adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak objek fisik 3 dimensi berdasarkan desain yang dibuat di komputer. Caranya, printer 3D bekerja dengan menambahkan lapisan demi lapisan material seperti plastik atau resin untuk membentuk objek 3 dimensi sesuai dengan model digital yang dirancang di komputer. LED indikator. Indikator LED adalah lampu kecil yang digunakan pada perangkat elektronik untuk menunjukkan status atau kondisi tertentu, seperti lampu daya, aktivitas jaringan, atau kesalahan. Indikator LED memberikan informasi visual yang sederhana kepada pengguna. Fungsi LED indikator adalah lampu kecil yang digunakan untuk menunjukkan status atau kondisi tertentu pada perangkat komputer seperti lampu daya, aktivitas, harddisk. Cara kerjanya, LED menyala berdasarkan sinyal dari komputer yang menunjukkan perubahan kondisi sistem. Misalnya, apakah sistem sedang berjalan, harddisk sedang bekerja, atau terdapat kesalahan. Haptic output device. Haptic output device adalah perangkat yang memberikan umpan balik berupa getaran atau tekanan fisik untuk merespons tindakan pengguna. Seperti pengontrol game yang bergetar, ini menambahkan elemen fisik dalam interaksi dengan komputer atau perangkat elektronik. Fungsi perangkat ini memberikan umpan balik berupa getaran atau tekanan fisik kepada pengguna. Contoh umum adalah pengendali game yang bergetar. Cara kerjanya, perangkat ini bekerja dengan motor atau aktuator yang menghasilkan getaran berdasarkan sinyal dari komputer untuk memberikan pengalaman sentuhan yang lebih nyata. Kesimpulan, perangkat output memiliki peran penting dalam mengubah data digital dari komputer menjadi format yang dapat dimengerti oleh manusia, baik dalam bentuk visual, audio, cetak, atau sensasi fisik. Pemilihan perangkat output bergantung pada jenis data yang dihasilkan dan kebutuhan pengguna. Sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.